好久不见啊，美美。Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kode Dodo Film. Gimana nih kabar kalian Bor? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Bor. Kali ini gue akan membahas kelanjutan dari drama Cina Hidden Love episode 6. Yang sebelumnya Jiasu kesulitan membawa Sangyang yang teler pulang karena sekarang dia tidak punya tempat tinggal setelah keluar dari asrama kampus. Ibu Zhangxi pun menyuruhnya untuk menginap di sini saja. Jiasu awalnya menolak karena sungkan, tapi Ibu Zhangxi bahkan langsung memerintahkan Zhangxi untuk mengambilkan handuk dan sikat gigi baru. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian. Langsung saja kita ke spoilernya. Di tengah malam, Zhangxi melihat Jiasu sedang termenung sendirian di luar. Memang Jiasu selalu menampilkan senyumnya di hadapan Zhangxi, tapi Zhangxi bisa melihat kalau Jiasu sedang tidak senang karena masalah ayahnya dan Jiangying yang terus-menerus mengganggunya. Namun saat dia mencoba menanyakannya dan membujuknya untuk curhat padanya, Jiasu bersikeras menyangkal. Memahami perasaannya, Zhangxi pun tidak memaksa dan hanya duduk diam menemaninya di sampingnya. Kehadirannya akhirnya membuat Jiasu mulai nyaman untuk sedikit membuka tentang dirinya dan mengaku bahwa dia sebenarnya punya banyak hutang, tapi dia menolak memberitahu detailnya bagaimana. Sepertinya dia punya hutang pada Jiangying. Kaget mendengar Jiasu punya banyak hutang, Zhangxi tanpa ragu memberitahu Jiasu untuk menunggunya dewasa. Nanti kalau dia sudah dewasa dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri, Zhangxi janji akan membantu Jiasu membayar hutangnya. Dia serius. Jiasu begitu tercengang dan terharu mendengar kepedulian Zhangxi padanya, hingga dia terpesona menatap Zhangxi selama beberapa saat sebelum kemudian mengusap-usap sayang kepala Zhangxi. Namun seperti biasanya Jiasu tak ingin merepotkan siapapun. Jadi dia memberitahu Zhangxi bahwa hutang itu sebenarnya bukan hutang pribadinya. Jadi Zhangxi tidak perlu ikut membayarnya. Setelah Zhangxi bisa menghasilkan uang sendiri, belikan dirimu sendiri gaun yang cantik, kata Jiasu. Namun sikap Jiasu ini justru membuat Zhangxi semakin khawatir kepadanya. Karena itulah dia tetap bertekad untuk membantu Jiasu. Dan dia kemudian menulis keinginannya tersebut di kertas origaminya, yang kemudian dia bentuk bintang kecil dan dia simpan di botol susu pemberian Jiasu. Karena harus mengejar pesawat lagi, jadi Jiasu pergi dari rumah keluarga Sang sejak subuh. Mengira belum ada yang bangun, jadi dia pergi diam-diam. Namun sebenarnya Zhangxi masih belum tidur dan baru mengetahui kepergiannya saat dia mendengar pintu dibuka lalu ditutup. Untungnya mereka masih sempat bertemu saat Zhangxi segera mencarinya lewat balkon. Tidak ada sepatah kata yang mereka ucap. Jiasu hanya berpamitan dengan dada-dada dan mengisyaratkan Zhangxi untuk mengecek HP-nya karena dia barusan mengirim chat pamitan ke Zhangxi, sekaligus mengingatkan Zhangxi untuk tekun belajar dan mengirimkan nilai hasil ujiannya padanya. Begitu membaca pesannya, Zhangxi pun membalas dengan mengingatkan Jiasu akan janji mereka. Yang jadi masalah, dia tidak secara spesifik menyebutkan janji yang mana. Jiasu jadi mengira bahwa janji yang dia maksud adalah masalah hadiah jika dia mendapat nilai yang bagus. Padahal sebenarnya yang dimaksud Zhangxi adalah janji bahwa Jiasu akan memperlihatkan pacarnya kalau dia sudah punya pacar nanti. Begitulah bagaimana mereka berpisah dan kembali menjalani hidup masing-masing. Beberapa waktu kemudian Zhangxi sekarang sudah naik kelas 3 dan mulai sibuk mempersiapkan ujian nasional dan menentukan universitas mana yang mau dia tuju nanti. Salah satu universitas ternama yang ada dalam daftar rekomendasi adalah Universitas Yehe. Seketika itu pula Zhangxi akhirnya memilih impian yang benar-benar ingin dia capai, yaitu masuk ke Universitas Yehe. Pastinya biar dia bisa bertemu lagi dengan cowok impiannya. Namun tidak mudah juga masuk ke sana. Zhangxi bakalan harus belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan nilai-nilainya.
Kak Jiasu, aku akhirnya menemukan impianku sendiri, yaitu masuk Universitas Yihei. Tulis Zhang Zi di kertas origaminya, yang seperti biasanya dia bentuk bintang kecil, lalu dia simpan di botol susu pemberian Jiasu. Sejak saat itu Zhang Zi benar-benar bekerja keras, belajar dengan tekun, sehingga dia sedikit demi sedikit bisa naik peringkat. Dan setiap kali peringkatnya naik, Jiasu memenuhi janjinya dengan mengirimkannya berbagai macam hadiah. Namun suatu malam dia tak sengaja menguping percakapan kakaknya di telepon dengan temannya yang berkata bahwa Duan Jiasu sudah punya pacar. Zhang Zi yang awalnya berniat mengusili kakaknya seketika jadi lesu dan patah hati mendengar kabar itu. Kenapa Jiasu tidak bilang-bilang padanya? Bukankah mereka sudah berjanji agar Jiasu memperlihatkan pacarnya lebih dulu padanya? Zhang Zi ingin menanyakan kebenaran kabar itu lewat chat ke Jiasu, tapi pada akhirnya dia terlalu ragu dan batal menanyakannya. Dia tidak ingin mempercayainya, tapi haruskah dia bertanya langsung kepada Jiasu? Dia sungguh tidak bisa tenang. Hingga akhirnya keesokan harinya dia nekat naik pesawat sendirian menuju ke Yihei. Baru tiba di bandara Yihei, kakaknya tiba-tiba menelpon sambil ngomel-ngomel memarahinya karena dia tiba-tiba menghilang dan membuat satu rumah cemas luar biasa. Zhang Zi pun jujur mengakui kalau dia sekarang berada di Yihei, tapi dia berbohong tentang alasannya. Dia mengaku kalau dia disuruh oleh pacar olehnya untuk datang ke Yihei. Berusaha menahan emosinya, sangnya menyuruh Zhang Zi untuk tetap di sana. Dia akan menghubungi Jiasu untuk menjemput Zhang Zi. Awas saja kalau Zhang Zi sampai berani menemui pacar olehnya itu. Setelah beberapa lama menunggu yang sangat ia rindukan, akhirnya tiba juga. Jiasu tampak jelas buru-buru karena mengkhawatirkan Zhang Zi. Namun saat Zhang Zi hampir senang melihatnya, tiba-tiba dia melihat seorang wanita muncul di sisi Jiasu. Dia benar-benar punya pacar. Apakah dia pacarnya Jiasu? Zhang Zi tidak berani bertanya langsung, takut juga untuk mendengar jawabannya. Dan akhirnya menyimpan sendiri pikirannya dengan meyakini bahwa wanita dewasa dan cantik ini pastilah pacarnya Jiasu. Dan Jiasu pastinya mengingkari janjinya. Zhang Zi langsung tertuduh sedih karenanya. Apalagi Jiasu juga mengomelinya. Baru setelah wanita itu menegur Jiasu untuk tidak menakuti Zhang Zi, Jiasu menahan emosinya dengan penuh perhatian. Dia menyelimuti Zhang Zi dengan mantelnya dan mempertanyakan tentang pacar olehnya Zhang Zi. Dia yang menyuruhmu kemari. Apa kau sudah menemuinya? Tanya Jiasu. Anehnya saat dia mempertanyakan pertanyaan terakhir, dia tampak takut untuk mendengar jawabannya. Dia tidak menyukaiku, ucap Zhang Zi. Dia merasa aku terlalu muda. Apa dia sudah pergi? Zhang Zi berbohong mengiyakannya. Jiasu pun lega. Keputusan orang itu memang benar. Usia Zhang Zi saat ini masih terlalu muda, tidak pantas melakukan ini. Tapi aku bisa tumbuh dewasa, ujar Zhang Zi dengan suara agak terisak, hampir menangis. Kalau begitu kau lakukan setelah dewasa, jawab Jiasu. Namun saat aku dewasa, dia akan menyukai orang lain duluan, jawab Zhang Zi. Tidak apa-apa, setelah Zhang Zi dewasa nanti pasti akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Air mata Zhang Zi seketika mengalir, berpikir bahwa wanita ini pastilah orang yang lebih baik. Berusaha menguasai emosinya, Zhang Zi minta maaf karena sudah merepotkan mereka dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya ini. Namun dia sungguh tidak sanggup lagi tinggal lebih lama, karena itulah dia mau pulang secepatnya. Dia tetap berusaha menjaga sopan santunnya saat wanita itu menawarkan diri untuk menemaninya ke toilet dan meyakinkan mereka bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Namun saat dia pergi ke toilet, dia tidak sanggup lagi menahan emosinya dan akhirnya menangis diam-diam sepanjang jalan. Apalagi kemudian dia melihat Jiasu dan wanita itu tampak ngobrol akrab, yang sontak saja membuat air matanya semakin tak terbendung. Hingga akhirnya dia sudah tenang dan keluar dari toilet. Tak lama kemudian dia mendapati Jiasu menunggunya sendirian dan memberitahu bahwa wanita yang bersamanya tadi ada urusan, jadi dia pergi duluan. Sampai detik ini pun Jiasu tidak pernah memperkenalkan siapa wanita itu. Namun karena sekarang Zhang Zi meyakini kalau wanita itu pasti pacarnya Jiasu.
Jadi sekarang dia mulai mengubah sikapnya dengan menarik batas di antara dirinya dan Jieasu, bersikap seolah mereka tidak akrab. Jelas dia ingin memutus segala hubungan dengan Jieasu. Makanya kali ini dia menyelesaikan semuanya dengan diam-diam memasukkan uang ke dompetnya Jieasu untuk membayar tiket pesawat yang Jieasu belikan untuknya. Juga memberikan kado dasi yang sebelumnya tidak sempat dia berikan, termasuk boneka beruang putih yang dulunya Jieasu dapatkan untuknya dari mesin capit. Dengan itu Zhang Zi pun ikhlas melepaskannya. Namun tetap setulus hati mendoakan kebahagiaan Jieasu. Jieasu yang sama sekali tidak memahami arti semua ini senang-senang saja menerima kado dan boneka beruang putih itu. Dia bahkan mengantarkan kepergian Zhang Zi dengan senyum lebarnya, selayaknya seorang kakak menyemangati adiknya. Zhang Zi pun jadi ikut tersenyum melihat senyumannya. Namun senyum itu seketika sirna saat dia berbalik pergi. Setibanya di bandara Nanwu, Sang Yang sudah menunggunya. Sebenarnya sudah siap mengomeli adiknya, tapi setelah melihat wajah sedihnya, Sang Yang jadi tidak tega. Apalagi Zhang Zi tiba-tiba memeluknya dan menangis sangat sedih. Baru pertama kalinya melihat adiknya menangis sesedih ini karena patah hati. Sang Yang pun jelas bingung, tak tahu harus bagaimana. Dia mencoba membujuknya dengan segala macam cara, tapi Zhang Zi malah menangis makin keras. Sang Yang akhirnya menyerah dan membiarkan Zhang Zi menangis sampai capek. Dia baru mengomeli Zhang Zi saat dia sudah tenang dan memaksanya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan nekatnya ini dan tidak pacaran dini. Zhang Zi cuma bisa mengangguk mengiyakannya, padahal dalam hatinya aku tidak punya pacar online. Aku hanya ingin bertanya padanya, apakah dia masih ingat janji kami. Zhang Zi mengira dia akan diomeli lagi sama orang tuanya, tapi setibanya di rumah, ayah dan ibunya santai saja, pura-pura tak terjadi apa-apa, dan bersikap seolah Zhang Zi cuma baru pulang dari sekolah seperti biasa. Nah, sekian dulu untuk episode 7-nya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Dan bantu gue untuk membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, love you. Mwah.